Para pemimpin setiap hari kan dihadapkan sama ide-ide yang kompleks. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya mengubah semua kekacauan itu jadi sebuah narasi yang kuat dan jelas. Pernah nggak sih ngerasa kerjaan makin hari makin nggak bisa ditebak, kacau balau gitu? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget pemimpin sekarang yang ngerasa kalau perencanaan yang kaku dan tradisional itu udah nggak relevan lagi di dunia yang serba berubah ini. Oke, biar kita paham betul, kita akan bahas beberapa hal. Pertama, kita lihat dulu kekacauan dunia baru ini. Terus, kita bedah pergeseran dalam manajemen, kekuatan sebuah narasi, improvisasi strategis, dan yang paling seru nih, gimana caranya memimpin kayak musisi jazz. Nah, ternyata ya perasaan kacau yang kita semua rasakan ini ada namanya loh. Istilah ini sebenarnya lahir dari lingkungan militer. Mereka pakai ini buat menggambarkan realitas global yang wah benar-benar baru dan beda banget. Namanya VUCA. Dan ini bukan cuma sekedar akronim biasa ya. Ini tuh gambaran persis perasaan kita pas strategi yang udah kita siapin berbulan-bulan, tiba-tiba aja jadi nggak relevan dalam semalam. Pernah ngerasain kan? Nah, ini dia poin pentingnya. Kalau dunia kita sekarang ini didefinisikan sama 4 tantangan tadi, pertanyaannya jadi, gimana mungkin rencana jangka panjang yang super kaku bisa bertahan? Mustahil kan? Oke, jadi kenapa sih model-model lama ini sekarang pada gagal? Nah, untuk jawab itu kita perlu sedikit time travel nih. Kita lihat yuk, gimana cara kita bekerja, mengelola, dan berkomunikasi itu udah berevolusi dari waktu ke waktu. Perjalanannya ini bisa kita bagi jadi 3 era besar. Dan yang menarik, di setiap era ini, pusat kekuatannya antara kerjaan itu sendiri, manajemennya, dan komunikasinya selalu geser-geser. Kita mulai dari zaman dulu ya, di era kerajinan. Waktu itu, keahlian itu ibaratnya raja. Manajemen, itu cuma sebagai pembimbing aja. Komunikasi juga langsung, tatap muka. Intinya, semua itu ada untuk mendukung si ahli. Lalu, boom, datanglah zaman industri. Di sini manajemen yang ambil alih. Tokoh kayak Frederick Taylor, misalnya, dia yang ngatur semuanya. Pekerjaan dibuat standar kayak di pabrik gitu. Komunikasi cuma satu arah buat ngasih instruksi. Dan sampailah kita di era sekarang. Kelihatan kan pergeserannya? Gila banget. Sekarang justru komunikasi yang ada di puncak piramida. Tugas seorang pemimpin itu bukan lagi cuma kasih perintah, tapi gimana caranya membentuk mindset dan menciptakan makna bersama. Beda banget kan? Nah, karena komunikasi sekarang jadi yang paling penting, alat paling sakti buat para pemimpin itu bukan lagi rencana super detail setebal buku, tapi sebuah cerita. Yup, cerita yang meyakinkan. Ada satu cerita keren banget. Jadi, ada sekelompok tentara yang tersesat di tengah badai salju di pegunungan Alpen. Gawat kan? Tapi mereka selamat. Bukan karena peta mereka akurat loh, tapi karena mereka punya peta. Peta itulah yang ngasih mereka harapan, arah, dan keyakinan buat terus jalan. Dan tahu nggak bagian paling gilanya? Peta itu salah. Itu peta pegunungan Pyrenees, bukan Alpen. Wow! Cerita tadi itu nyambung banget sama apa yang dibilang Viktor Frankl. Intinya gini, kalau kita tahu kenapanya, kita bisa hadapi bagaimananya. Tujuan yang kuat itu jauh lebih tahan banting daripada proses yang super detail. Nah, inilah yang namanya narasi strategis. Coba deh, bayangin ini sebagai kompas untuk organisasi Anda. Peta detailnya mungkin bisa salah, bisa ketinggalan zaman, kayak cerita tentara tadi. Tapi kompas ini, dia akan selalu menunjuk ke arah yang benar, ke tujuan utama kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita gabungin kerangka kerja yang stabil, tapi juga tetap fleksibel buat ngadepin dunia VUCA yang serba nggak pasti ini? Jawabannya ada di sebuah konsep yang kedengarannya paradoks, tapi justru disitulah kekuatannya. Konsep ini dibangun di atas 3 pilar. Gampang kok. Pertama, kita butuh strategi. Anggap aja nih kerangka dasar atau aturan mainnya. Kedua, kita butuh narasi. Ini yang ngasih jiwa, makna, dan tujuan bersama ke dalam aturan main tadi. Dan yang ketiga, ini dia kuncinya, improvisasi. Yaitu kebebasan untuk bertindak kreatif dan beradaptasi selama masih di dalam kerangka yang ada. Kerennya ide ini tuh di sini, dia berhasil menggabungkan 2 hal yang kelihatannya berlawanan banget. Rencana yang matang sama aksi yang intuitif. Jadi ini bukan soal milih rencana atau improvisasi. Bukan. Tapi gimana caranya menyeimbangkan keduanya. Analogi yang paling pas tuh kayak grup musik jazz. Strateginya itu struktur akor dasar lagunya. Narasinya itu feel atau rasa musik yang dipahami bersama oleh semua musisi. Nah, improvisasinya itu adalah solo keren yang muncul spontan di tengah-tengah lagu. Mereka nggak main ngawur kan? Mereka berinovasi dengan bebas, tapi tetap di dalam struktur yang jelas dan disepakati bersama.
Oke, ini kedengarannya keren, tapi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Ini bisa banget diterjemahkan jadi prinsip-prinsip yang konkret yang bisa langsung kita pakai buat memimpin dan ngatur tim. Coba perhatikan tabel ini, kita bisa lihat benang merahnya. Ambil contoh prinsip narasi yang jelas dan dimiliki bersama. Di kolom pendekatan, pemimpin harus menjelaskan, mengulang, dan mengingatkan. Tapi lihat di kolom organisasi, narasinya itu harus diproduksi bersama dengan pemangku kepentingan. Jadi ini bukan kerjaan pemimpin doang. Semua elemen ini saling nyambung, dari ide besar sampai ke tindakan sehari-hari. Dan pada akhirnya, ada kutipan dari Mike Tyson yang menurut saya lucu tapi ngena banget. Semua orang punya rencana sampai mereka kena tonjok di muka. Intinya apa? Rencana kita itu harus cukup kuat buat bertahan pas berhadapan sama kenyataan. Nah, inilah ujian yang sebenarnya. Masalahnya bukan lagi seberapa bagus peta yang kita pegang, tapi seberapa kuat kompas kita saat kita benar-benar tersesat. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau besok rencana Anda kena tonjok sama kenyataan, apakah tim Anda punya narasi yang cukup kuat untuk berimprovisasi dan tetap melangkah maju?